Mundurnya Indonesia. Belakangan, masyarakat Indonesia menggeluti 3 isu yang dianggap kalau kenyataan kita memiliki nilai yang rendah terhadap ketiga isu ini. Yaitu yang pertama penegakan hukum, polarisasi, dan ekonomi. Ketiga isu ini jadi penilaian buruk di mata masyarakat. Namun, apakah itu semua berdasarkan fakta atau malah hanya asumsi liar saja yang dilemparkan masyarakat atau mungkin oknum tertentu untuk menjelekkan pemerintahan Jokowi di akhir periode masa jabatannya? Coba kita telaah satu persatu mulai dari isu penegakan hukum. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI per Oktober 2023, menunjukkan hasil bahwa masyarakat menganggap kalau penegakan hukum di negara ini termasuk dalam kategori buruk dengan persentase 36,1%. Responden menilai buruk dengan rincian sangat buruk sebesar 10,4% dan buruk 25,7%, sedangkan sisanya 28,1 responden menyatakan baik dan 29,1% menilai sedang. Memang penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2022 hingga 2023 mengalami naik turun. Bahkan di beberapa waktu pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan adanya kekurangan dalam penegakan hukum, terkhusus kepada aparat penegak hukumnya. Namun nampaknya pandangan itu sedikit berbeda jika ditinjau secara menyeluruh. Karena nyatanya penegakan hukum dan supremasi hukum di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data WJP Rule of Law Index bahwa Indonesia termasuk dari 58 negara dari total 130 negara yang mengalami peningkatan supremasi hukum atau penegakan hukum dengan indeks peningkatan 0 hingga 2%. Oleh sebab itu, secara keseluruhan penegakan hukum di Indonesia mengalami peningkatan. Akan tetapi memang terdapat naik turun penegakan hukum, di mana suatu saat mengalami penurunan atau dinilai lemah dan buruk, namun di saat lain penegakan hukum di Indonesia mengalami peningkatan. Selanjutnya, kita bahas mengenai polarisasi. Menjelang kontestasi politik di 2024 nanti, polarisasi adalah isu yang pasti digaung-gaungkan dan berpotensi memunculkan kembali polarisasi parah. Dan bahkan, berdasarkan survei Litbang Kompas, polarisasi politik adalah salah satu penyebab besar terjadinya sikap intoleransi dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, di sosial media belakangan, isu polarisasi Indonesia yang dinilai parah pun semakin digaung-gaungkan. Seakan-akan Indonesia akan hancur karena polarisasi. Namun kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Edelman Trust Barometer pada tahun 2023 dengan melakukan survei terhadap 28 negara dengan lebih kurang 32.000 responden, Indonesia ditempatkan dalam kategori negara dengan polarisasi sedikit atau rendah, bersama dengan negara seperti Singapura, Cina, Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Dasar penilaian polarisasinya adalah pada 4 kategori, yaitu kegelisahan ekonomi, ketidakseimbangan institusional, perbedaan kelas dalam masyarakat, serta pertarungan atas kebenaran. Artinya, negara kita memiliki kegelisahan ekonomi yang rendah, keseimbangan institusionalnya, rendahnya perbedaan kelas dalam masyarakat, dan tidak ada pertarungan atas kebenaran. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa artinya Indonesia tidak mengalami polarisasi yang parah seperti apa yang belakangan tersebar di media sosial. Terakhir, mengenai ekonomi mundur. Beberapa media massa yang berseliweran di media sosial kalau Indonesia mengalami kemunduran ekonomi, terutama dalam waktu 10 tahun terakhir. Hal ini seolah-olah memberikan kesan kalau pemerintahan kita tidak becus mengurusi ekonomi negara. Namun faktanya, kalau kita nilai ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, jika ditarik lebih jauh lagi, Indonesia mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini dapat dilihat dari data International Monetary Fund atau IMF bahwa sejak 2014 hingga 2023, Indonesia mengalami peningkatan PDB hingga 40% lebih.
Selain itu, berdasarkan Madison Project Database yang rilis pada tahun 2022, dalam jangka mulai tahun 1941 hingga 2018, Indonesia terus mengalami kenaikan PDB per kapita yang bermula dari kisaran 2.000 US dollar hingga sekarang lebih dari 10.000 US dollar. Walaupun berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, peningkatan PDB Indonesia tidak merata di semua sektor ekonomi, walaupun secara menyeluruh mengalami peningkatan. Jadi, sebenarnya banyak dari hal-hal yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih dan memilah informasi. Dan mari kita lihat terus perkembangannya baik negara kita gimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.